Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eli Mulyadi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Bisnis, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini, yaitu tentang kajian studi kasus hubungan antara produsen dan konsumen yang berkaitan dengan etika. Saya, Kurnia Juan Samaharani, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Ihya Reza Murti, Sinta Maulentika, Indira Ayu, Rubiatul Aldawiyah, Muhammad Jamaluddin, Aditya Pratama, Ahmad Wildan, dan Eva Agustin Rahayu. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Pada materi ini, kali ini berjudul tinjauan etika bisnis Islam terhadap produsen makanan ringan kepada konsumen di Desa Bageng. Saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Agenda yang pertama itu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan. Kepada materi pertama, kepada Sinta Maulentika, saya persilakan. Latar belakang. Latar belakang yang pertama ialah bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika. Bahwa bisnis dirumuskan sebagai memaksimumkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis daripada pendirian berdasarkan nilai, di mana pilihan strategis didasarkan atas logika subsistem, yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Akibat dari kesadaran demikian, maka upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun, walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain. Tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis atau perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Oke, pembahasan yang kedua, latar belakang yang kedua ialah Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang menerapkan dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam itu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk mengembangkan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis seperti rancangan bangun bisnis. Bagaimana struktur bisnis Islam dan problematika bisnis dan etika. Selanjutnya akan dibahas oleh Ruby. Desa Bageng di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, memproduksi makanan ringan berupa aneka keripik balado. Keripik balado terbuat dari ubi, kayu, dan juga talas. Akhir-akhir ini, industri yang bergerak di bidang industri kecil, menengah, bahkan industri non-formal, terus mengalami pertumbuhan dalam jumlahnya. Dampak positif yang jelas terlihat dari fenomena ini adalah kurangnya pengangguran di usia produktif karena industri yang ada mampu terus menyerap tenaga kerja. Selain memproduksi kerupuk rambak, penduduk Desa Bageng juga memproduksi makanan ringan berupa aneka keripik balado. Keripik balado terbuat dari ubi kayu dan juga talas. Melalui proses penggorengan, kemudian dioleskan perasa balado bubuk pada permukaan
untuk memberikan rasa pedas dan warna merah. Bubuk perasa balado yang digunakan menggunakan salah satu zat tambahan yaitu MSG. Zat ini dapat membahayakan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Berlebih seperti memicu timbulnya gejala kulit, kemerahan, tekanan pada wajah, peradangan tenggorokan, mati rasa, dan sakit kepala. Dilanjutkan oleh Wildan. Pengemasan produknya para produsen di Desa Bageng. Dalam pengemasan produknya, para produsen di Desa Bageng mengemasnya dengan sederhana dan hanya mencantumkan nama pemilik produk dan nomor teleponnya saja. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan dengan jelas bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen harus mencantumkan komposisi dan label halal dalam produk tersebut. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Indira. Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian yaitu yang pertama, bagaimana tanggung jawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Untuk yang kedua, bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Reza. Masuk ke pembahasan. Tanggung jawab produsen makanan ringan kepada konsumen. Di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, peneliti mengambil beberapa pengusaha atau produsen makanan ringan yang ada di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Beberapa pengusaha produsen ini diambil secara acak oleh penulis. Gambaran umum objek penelitian ini adalah sebagai berikut. Produsen pertama, Az-Zahro Snack, yang dimiliki Bapak Ngaripin ini bertanggung jawab kepada konsumennya sangat diperhatikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ngaripin, bahwa setiap ada konsumen yang menemukan produk cacat dari produk si Az-Zahro Snack, maka akan diganti dengan berkualitas lebih baik. Sedangkan tanggung jawab dalam proses memproduksi dengan menggunakan bumbu-bumbu dapur untuk perasa keripik produksinya. Bapak Ngaripin tidak perlu menggunakan perasa buatannya mengandung MSG terlalu banyak. Selain itu, untuk menjadikan keripik produksinya putih dan renyah, Bapak Ngaripin mengakalinya dengan merendam ketela yang sudah diiris tipis-tipis dan diberi bumbu garam, bawang putih, dan ketumbar. Setelah itu dikukus, kemudian dijemur sampai kering, baru kemudian bisa digoreng. Untuk proses yang kedua, Dua Putri, sebagai salah satu produk makanan ringan yang ada di Desa Bageng, memproduksi keripik pisang dengan dua varian rasa, yaitu manis dan asin. Rasa asin dihasilkan dari bumbu bawang putih, garam, dan sedikit roiko, sedangkan rasa manis didapat dari gula dan sedikit garam. Pengemasan produk Dua Putri ini masih menggunakan plastik putih tebal yang di depannya dicantumkan nama produk, nomor telepon, produsen, dan alamat produsen. Produk Dua Putri ini dipasarkan tidak hanya di tingkat kecamatan, namun sudah merambah tingkat swalayan di Kabupaten Pati. Apabila ada konsumen yang mengeluhkan adanya kekurangan atau kerusakan pada produk yang dihasilkan oleh pihak produsen, juga akan siap mengganti produk yang dikeluhkan dan sudah dibeli oleh konsumen tersebut. Proses yang ketiga, diproduksi Binta Crispy. Ini memproduksi keripik ketela dan juga keripik talas yang diberi bumbu perasa BBQ dan juga bumbu perasa balado yang mengandung banyak MSG pada perasa tersebut. Pemasaran produk makanan ringan Binta Crispy ini baru mencakup Desa Bageng dan desa-desa di sekitarnya saja. Untuk menangani keluhan dari konsumen yang mengeluhkan produk rusak produksi, Binta Crispy akan memeriksa dulu apakah yang dikeluhkan memang benar-benar murni karena kesalahan produsen atau bukan. Kalau memang benar yang dikeluhkan merupakan kesalahan dari produsen, produsen akan siap memperbaiki apa yang dikeluhkan dan mengganti kerusakan yang dikeluhkan. Dilanjutkan oleh Jamal. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, yaitu pandangan etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
Maka berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan kepada produsen makanan ringan yang ada di Desa Bageng mengenai penerapan etika bisnis Islam, masih ada produsen yang tidak mengindahkan etika bisnis Islam dalam prinsip-prinsip dan nilai dasarnya. Di antaranya tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam menjual barang yang baik mutunya berdasarkan aspek proses produksi, tidak menerapkan nilai dasar etika bisnis Islam dalam hal proses produksi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih ada 2 produsen yang menjual makanan yang tidak baik mutunya, karena produsen memproduksi makanan ringan dengan mencampurkan zat-zat berbahaya dalam proses produksi makanan ringan yang diproduksinya, yaitu produsen aneka kerupuk dan gurita crispy. Produsen yang menjadi responden dalam penelitian ini mengenai nilai dasar etika bisnis Islam, keseimbangan berdasarkan aspek pemasaran produk. Produsen tidak memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi makanan ringan yang dijualnya, tidak ada komposisi ataupun tanggal kadaluarsa pada kemasan produk yang dipasarkan. Prinsip etika bisnis Islam membangun hubungan yang baik antara keluarga berdasarkan aspek menangani kebutuhan konsumen produsen. Dalam hal ini produsen di Desa Bageng menangani kebutuhan konsumen dengan mengganti makanan ringan yang rusak karena kesalahan produsen, namun produsen tidak mampu bertanggung jawab sedikit pun dalam hal menanggung biaya pengobatan atau dalam hal lainnya, dikarenakan mereka merasa penyebab dari konsumen yang sakit tersebut bukan dikarenakan mengkonsumsi makanan ringan yang diproduksinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Thomas. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan atas materi yang telah kami sampaikan. Yang pertama adalah 2 produsen makanan ringan yang ada di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ini belum menerapkan tanggung jawab dalam proses produksi makanan ringan karena masih menggunakan zat-zat berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Sedangkan dari 3 produsen ini, 1 produsen lainnya yang menjadi objek penelitian sudah menerapkan tanggung jawab dengan baik dalam melakukan proses produksinya dengan menggunakan bahan-bahan sederhana dan tidak membahayakan konsumen. Kesimpulan selanjutnya akan disampaikan oleh Indira. Baik, untuk kesimpulan berikutnya yaitu pandangan etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Untuk yang pertama, tanggung jawab produsen dalam aspek proses produksi ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam, prinsip menjual barang yang bermutunya atau quality, masih belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam hal menjual barang yang baik mutunya. Karena di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, masih ada 2 produsen yang menjual makanan ringan yang tidak baik mutunya, dengan mencampurkan zat-zat berbahaya di dalam produk makanan ringan yang dijual. Untuk kedua, tanggung jawab produsen dalam aspek cara pemasaran produk ditinjau dari nilai dasar etika bisnis Islam dalam hal keseimbangan belum sesuai dengan nilai dasar etika bisnis Islam keseimbangan, karena tidak terpenuhinya hak konsumen dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahan-bahan yang digunakan pada produk yang dipasarkan oleh produsen makanan ringan di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Sementara produsen tetap mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Demikian tadi diskusi kelompok 6. Mari kita mengucapkan hamdal terlebih dahulu. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri aplaus tepuk tangan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.